Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faikzada dan saya akan menjelaskan mengenai kemukjizatan Al-Quran beserta bukti kebenaran wahyu ilahi. Di video kali ini juga kita akan membahas tema yang sangat penting, fundamental, dan meneguhkan iman kita, yaitu kemukjizatan Al-Quran yang merupakan kemukjizatan terbesar yang masih hidup hingga hari ini. Yang pertama, apa itu mukjizat? Secara bahasa, al-mukjizatu berarti sesuatu yang melemahkan. Artinya mukjizat adalah sesuatu yang tidak mampu ditandingi oleh manusia, bahkan oleh seluruh makhluk hidup sekalipun mereka bersatu. Secara istilah, mukjizat adalah perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi yang untuk meneguhkan kebenaran risalah mereka dan menjadi hujah bagi umatnya. Maka setiap nabi dibekali mukjizat sesuai dengan zamannya. Seperti contohnya Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat yang berubah menjadi ular besar, dan Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin. Dan ketika datang Nabi Muhammad SAW, zaman berubah, manusia mulai berpikir logis, puitis, dan filosofis. Maka sesuai zaman Rasulullah, Allah menurunkan mukjizat yang tidak hanya bisa dilihat sesaat tapi hidup selamanya, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Isra ayat 88, Qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahiran. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, walaupun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Artinya Al-Quran tidak bisa ditandingi siapapun dari sisi bahasa, makna, susunan, kedalaman ilmu, dan pengaruhnya terhadap jiwa manusia. Kemudian bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Quran itu, yang pertama ada kemukjizatan bahasa dan susunan. Contohnya ada pada surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Walau hanya 3 ayat, susunannya sempurna, balaghah tinggi, ringkas, namun dalam maknanya. Kemukjizatan kedua adalah kemukjizatan ilmiah atau ilmu pengetahuan yang terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Walaqad khalaqnal insana min sulsulatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatin fi qararim makin, tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata 'azman. Fa kasawna al-'izama lahman. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu setetes air mani di tempat yang kokoh. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Yang ketiga adalah kemukjizatan dalam nubuwat atau berita gaib yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 2-4. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di 'alaihim sayaghlibun. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka telah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa waktu tahun. Saat itu Romawi dikalahkan Persia dan hampir punah. Tapi 9 tahun kemudian mereka menang kembali, tepat seperti yang difirmankan Allah. Kemudian apa hikmahnya bagi kita? Yang pertama adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, bukan buatan manusia. Kemudian menambah iman karena kita tahu bahwa kitab suci kita tidak akan pernah berubah dan tetap relevan di setiap zaman. Yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, bukan hanya untuk dibaca tapi dipahami dan diamalkan. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, ia adalah mukjizat yang masih hidup.
yang bisa disentuh oleh akal dan hati kita kapan. Jadi mari kita kembali menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sehari-hari, tidak hanya dibaca, tapi dipahami, direnungkan, dan diamalkan. Karena itu adalah letak kemujizatan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.